Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Venom 2. Film ini menceritakan seseorang psikopat yang bernama Cletus Kasady yang menyatu dengan zigot Venom yang berwarna merah. Zigot ini membuat Cletus Kasady menjadi brutal dan beringas. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis dan dibintangi oleh Tom Hardy, Woody, dan Naomi Harris. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah bangunan lawas yang berisikan sepasang kekasih yang berbeda kamar. Pria tersebut bernama Kasady dan kekasihnya bernama Francis. Tetapi keesokan harinya, Francis kekasih Kasady dipindahkan sel tahanannya karena dia mempunyai kekuatan super yang sangat berbahaya. Ketika sedang di perjalanan, Francis melakukan pemberontakan dengan cara mengeluarkan suara pancasoniknya, yang membuat polisi tersebut menembak Francis hingga terjatuh dari mobil. Dan ketika Francis sudah tersadar, Francis sudah berada di sel barunya. Dan kabar buruknya lagi, Kasady akan segera dihukum mati, dan kabar itu membuat Francis sangat bersedih. Dan film pun baru saja akan dimulai. "20 tahun kemudian kita diperlihatkan Eddie yang berbicara dengan detektif yang menyuruh Eddie untuk menemui Kasady. Tetapi perintah itu ditolak Venom karena Venom tidak suka diperintah dan malah hampir memakan kepala detektif itu. Tetapi Eddie pun terpaksa harus menemui Kasady dan mencari info kenapa dia menjadi psikopat pembunuhan berantai. Dan scene pun pindah di penjara di mana Kasady ditahan. Di sana ketika Eddie menginterogasi Kasady, dia hanya menjawab, "Aku hanya ingin bertemu dengan kekasihnya Francis." Ketika Eddie sudah selesai berbicara dengan Kasady, Eddie pun pergi dan melihat gambar-gambar yang mencurigakan. Ketika sudah keluar dari tahanan, dia pun bertemu lagi dengan detektif itu. Tapi Eddie berkata dia tidak mendapatkan informasi apa-apa. Setelah itu, Eddie pun pergi ke apartemennya untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan Venom pun menggambarkan sebuah tempat yang pernah dilihatnya di penjara tadi. Ketika sudah malam, perut Venom pun terasa lapar, hingga Venom ingin memakan kepala orang-orang yang jahat di luar sana. Tapi di sini Eddie tidak membolehkannya, dan Venom hanya boleh untuk memakan ayam saja. Dan di sini Venom pun terasa kesal kepada Eddie karena tidak boleh memakan kepala orang. Bagikan wanita yang tidak diberikan seblak, Venom pun ngambek. Keesokan harinya, dia pun melanjutkan pencarian informasi tentang Kasady. Dan ketika sudah dirasa cukup untuk informasinya, Eddie pun pergi ke sel tahanan Kasady. Ketika sudah sampai di sana, mereka pun berbincang-bincang dan Kasady mengundang Eddie untuk datang ke cara eksekusinya. Tanpa diduga, Kasady berbicara kotor kepada Eddie, yang hal itu membuat Venom tidak senang dan menyerangnya. Ketika Venom menyerang, tanpa diduga Kasady menggigit tangan Eddie dan memakan darah yang berbentuk zigot itu. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya zigot Venom yang berwarna merah yang dinamai Carnage. Ketika sampai di apartemen, Eddie pun memarahi Venom karena secara tiba-tiba menyerang Kasady tanpa seizin Eddie. Hal ini membuat mereka baku hantam dan menyebabkan Venom ngambek dan keluar dari tubuh Eddie. Scene pun berganti ketika waktunya pengeksekusian Kasady. Ketika dokter menyuntikkan cairan pembunuh, cairan tersebut tidak dapat masuk ke tubuh Kasady karena zigot Carnage sudah mulai aktif dan menolak cairan tersebut. Dan seketika Carnage pun merubah tubuh Kasady menjadi Kasady X Carnage. Dan Carnage pun mulai mengamuk dan membantai seluruh polisi yang ada di lapas tersebut. Setelah itu, Carnage pun membebaskan seluruh tahanan di lapas dan pergi untuk mencari dan membebaskan kekasihnya Francis. Scene pun berganti ketika sang detektif menemui Eddie dan memberitahu
jika Kasadi kabur dari hukuman matinya dan menjadi monster merah. Alih-alih karena Venom masih ngambek, Eddie pun menjadi panik dan berputus asa karena dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Scene berpindah lagi ketika Kasadi sedang mencuri mobil dan mengacak-ngacak seisi kota. Lalu Kasadi membuat kesepakatan dengan Karnak bahwa kesepakatannya adalah Karnak akan membantu menyelamatkan Francis dan Kasadi akan membantu Karnak memusnahkan Venom. Alih-alih ketika sedang di minimarket, Karnak pun mencari keberadaan Francis menggunakan komputer seperti hacker CSG. Tak lama kemudian, akhirnya Kasadi dapat menemukan lokasi Francis dan menyelamatkannya. Dan setelah sekian lama tidak beradu jigong, mereka pun melakukannya di depan Karnak. Setelah itu, mereka pun melarikan diri menggunakan mobil curian Kasadi. Kita berpindah di toko Nyonya Peggy dan kita melihat seseorang yang datang. Itu adalah Venom yang sedang kelaparan dan berpindah ke tubuh Nyonya Peggy. Dan kita beralih lagi saat Eddie sedang diinterogasi karena Eddie dituduh adalah penyebab semua ini. Eddie pun semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa karena Venom yang biasanya menemani Eddie malah ngambek dan tidak kembali. Dan akhirnya ketika dirasa sudah tidak ada jalan lagi, Eddie pun menghubungi mantan tunangannya, Annie. Dan akhirnya Annie pun datang menemui Eddie. Di sini dikarenakan Venom sangat menyukai Annie, diharapkan Annie bisa membujuk Venom berbaikan dengan Eddie. Dan akhirnya Annie pun pergi ke toko Nyonya Peggy karena Venom berada di sana. Di sini Annie sedang berusaha membujuk Venom dan akhirnya dia mau membantu Eddie. Dan ketika sudah berhasil membujuk Venom, Annie pun pergi bersama Venom untuk menjemput Eddie. Setelah itu, Eddie menyuruh Annie untuk pergi menjauh bersama tunangannya agar mereka tidak diincar oleh Karnak. Lalu Eddie dan Venom yang sudah berbaikan, tugas mereka adalah untuk mencari Karnak dan membunuhnya. Ketika mereka sedang berkemas, tidak disangka Francis sudah mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya Francis menangkap Annie sebagai tawanan dan tunangan Annie sebagai perantara ke Eddie untuk mengantar surat undangan pernikahan Kasadi dan Francis. Dan scene pun berganti di rumah tua, di mana Kasadi dan Francis akan melakukan akad pernikahan. Tak disangka-sangka, polisi detektif itu juga akan menjadi saksi pernikahan mereka. Ketika akad kedua mempelai akan dimulai, Venom dan Eddie pun datang untuk menyelamatkan Annie. Dan ketika Eddie sudah datang, Kasadi pun langsung berubah menjadi Karnak. Dan akhirnya final fight pun terjadi, terlihat Karnak dan Venom sedang bertumbuk dan beradu pukul. Di sela-sela pertandingan, pertandingan pala kau pecah. Di sela-sela baku hantam, Francis juga ingin membalas dendam kepada polisi itu karena dia adalah Mulgan, orang yang menembak matanya di saat di mobil. Dan kita di sini juga melihat tunangan Annie membantu Eddie dengan cara membakar Karnak. Tetapi Karnak berhasil menangkap tunangan Annie, dan ketika Eddie ingin menyelamatkan tunangan Annie, terdengar suara lonceng yang sangat keras hingga membuat Karnak dan Venom terlepas dari inangnya. Dan mereka pun melanjutkan baku hantamnya. Dan saat itu Eddie terkena pukulan yang membuatnya tak berdaya. Dan saat itu juga Kasadi mengancam Eddie akan menjatuhkan Annie dari ketinggian. Dan seketika semangat Eddie pun menjadi membara dan sangat murka. Eddie pun langsung menyusul Karnak menaiki tower untuk menyelamatkan Annie. Ketika sudah sampai di atas dan Karnak ingin memakan Annie, Eddie pun langsung melompat dan menusukkan tongkatnya ke tubuh Karnak.
Dan akhirnya Eddie berhasil menyelamatkan Annie, tetapi Eddie masih dihajar oleh Karnak di atas. Kemudian ketika Venom ingin dimakan oleh Karnak, Venom memukul Frances hingga membuatnya terjatuh. Di saat terjatuh, Francis meneriakkan suara gelombang soniknya sehingga menggetarkan lonceng yang berada di dekat Venom dan Karnak. Suara lonceng itulah yang menyebabkan mereka jatuh. Setelah itu, ketika Karnak dan Kasadi terpisah, akhirnya Venom pun memakan Karnak sampai habis. Begitu juga dengan kepala Kasadi yang dimakan oleh Venom. Dengan begini ceritanya pun berakhir, lalu di last endingnya kita melihat Eddie dan Venom sedang bersantai di pantai.